Mari kita membaca kitab suci dari Injil Yohanes pasal yang ke-11. Injil Yohanes pasal yang ke-11. Dan kita akan membaca dari ayat 31. Injil Yohanes pasal 11 ayat yang ke-31 dan seterusnya. Setelah mendapatkan, saya membaca dulu sampai saat engkau boleh ikut membaca. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masyukulah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia? Kamu baringkan. Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Ini aslinya cuma 2 kata. Yesus nangis. Dan ayat 35 adalah ayat yang paling pendek di seluruh kitab suci dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Jesus cried. Hanya 2 kata. Yesus menangis. Kata orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Maka masuklah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini menggelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat, dan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Pembacaan kitab suci sampai di sini. Inilah mujizat terbesar. Mujizat yang paling besar yang pernah dilakukan oleh Yesus pada waktu dia berada di dunia. Tidak pernah ada orang melakukan mujizat lebih daripada 2 kali. Khususnya membangkitkan orang mati. Elias cuma 1 kali membangkitkan orang mati. Elisa 2 kali membangkitkan orang mati. 1 kali pada waktu dia hidup, dia membangkitkan anak laki-laki daripada perempuan dari Sunem, keluarga yang hanya mempunyai 1 anak tunggal. Mati, dia bangkitkan. Setelah Elisa sendiri mati, dikuburkan karena orang miskin. Nabi tidak mempunyai kuburan yang terlalu besar. Nabi tidak mempunyai kuburan terlalu mewah, sehingga tidak lama kemudian tulangnya itu sudah terekspos di bawah matahari. Lalu ada seorang yang mati, dikuburkan, dilempar ke dalam tempat itu, sentuh dengan tulang Elisa, dan orang itu hidup lagi. Ini adalah mujizat yang luar biasa. Sudah mati bisa membangkitkan orang lain.
hanya karena jenazah itu menyentuh tulangnya. Ini membuktikan Elias yang sudah mendapatkan 1 kali lipat ganda porsi Roh Kudus, akhirnya didoakan oleh muridnya. I hope that the Spirit which move you will be double portion move me. Saya mengharapkan yang menggerakkan engkau, Roh itu menggerakkan aku 2 kali lipat ganda. Itu sebab Elias pada waktu di dalam dunia melayani, dia 7 kali melakukan mujizat. Tapi Elisa penerusnya melakukan mujizat 14 kali. Elias membangkitkan seorang mati, Elisha membangkitkan 2 orang mati. Ini semua adalah jawaban doa dari Tuhan kepada orang yang sungguh-sungguh mau melayani. Saudara-saudara, pada waktu Andrew G tua, saya masuk kamarnya, saya berkata kepada dia, saya harap Roh yang menggerakkan engkau menggerakkan aku 2 kali lipat ganda. Dia melihat saya juga melihat dia. Dan saya berkata, itu doaku. Saya bersyukur kepada Tuhan, pendengar khotbah saya sudah lebih 20 kali daripada pendengar khotbah Andrew G. Yang mendengarkan khotbah saya mungkin lebih 30 kali daripada pendengar khotbah dari Johnson. Bukan saja demikian, di dalam saya waktu masih hidup, saya sudah melihat murid-murid saya, melihat rekan-rekan saya di dalam 1 tahun berani berjanji dan berani minta kepada Tuhan, bersaksi kepada 1 juta manusia. Ini semua yang belum pernah terjadi dalam sejarah. Ini membuktikan Tuhan memimpin kita. Tuhan tidak mau meninggalkan kita. Tuhan tidak mau membuang kita supaya kita boleh mengerjakan hal yang melampaui apa yang sudah dikerjakan oleh nenek moyang dan pendahulu kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Pada waktu Yesus disuruh datang, tolong orang yang kau kasihi itu sakit. Tolong adik saya sakit keras. Silakan Tuhan datang, letakkan tangan, doakan dia. Tuhan sengaja tidak pergi. Tuhan tetap di tempat asalnya 2 hari. Tidak mau bergerak, tidak mau pindah, tidak mau melangkah. Lalu mereka tidak bisa apa-apa. Tuhan, kenapa engkau tidak datang? Pada saat doa kita tidak didengar, pada saat doa kita ditunda-tunda jawaban oleh Tuhan, kita selalu mengeluh, kita selalu bersungut-sungut, kita selalu ngomel kepada Tuhan. Why you doesn't work? Why you wait? Why you delayed? Why you do not come? Why you do not to listen to my prayer? Dari Alkitab mengatakan Yesus sengaja 2 hari di situ. Sesudah itu dia berkata, mari kita tunggu lagi. Sesudah tunggu berapa hari lagi, sampai di tempat di mana Lazarus sudah dikuburkan, sudah 4 hari berada di kuburan. Berarti Yesus paling sedikit delay 6 hari. 2 hari di situ sampai sudah mati. Sampai tempat kuburan sudah mati 4 hari, sudah busuk. Jadi sengaja 6 hari. Kalau engkau tanya kenapa ya? Kenapa Tuhan yang mampu datang cepat-cepat tidak mau datang cepat-cepat? Tuhan yang mampu menyembuhkan, kenapa tidak berminat menyembuhkan? Why you delay? Why you do not want to work? Why are you doing like this? Kenapa? Jawaban cuma satu. Because Jesus Christ want the name of his Father to be glorified more. Supaya nama Tuhan dipermuliakan lebih, maka tunda. Mengapa doamu tidak dijawab oleh Tuhan? Engkau minta pacar sudah berapa tahun belum ada. Kenapa engkau mau lulus terus tunda? Kenapa engkau mau lancar tidak jadi? Kenapa engkau mau sehat terus sakit? What are you doing? Why you wait? God, when people suffer, where are you? Pada waktu manusia menderita, di manakah engkau? Engkau membiarin, engkau meninggalkan manusia supaya mereka tersiksa, terrongrong oleh semua kesulitan-kesulitan demikian. Tuhan akan berkata, my time is not yet up. And in your waiting, you should know I'm not delaying. I am increasing the possibility of our Father to be glorified. Cara-cara Tuhan selalu berbeda. Tindakan-tindakan Tuhan selalu kelihatan lambat. Dan keterlambatan Tuhan selalu seperti merisaukan kita, mengecewakan kita. Tapi saudara, saya mau tanya, kalau Yesus dengar kalimat permintaan daripada
Marta dan Maria langsung pergi, langsung tumpang tangan, langsung sembuh. Apakah itu lebih baik? Tidak. Itu hanya merupakan mujizat biasa. Karena Yesus juga bisa menyembuhkan orang sakit satu persatu seperti itu. Tetapi kalau dia sudah tunda 6 hari baru datang, dan jenazah sudah 4 hari berbaring di kuburan, sudah bau, sudah busuk, sudah rusak, baru dia mengerjakan mujizat, kemuliaan Allah lebih besar. Itu sebab orang Kristen jangan menjadi bersungut-sungut, jangan mengomel-ngomel kepada Tuhan, jangan mencela Tuhan. Are you delaying because you do not want to serve, do not want to cure, do not want to help me? Tuhan berkata, no, my time is not yet up. And in order to glorify my Father more, you should wait. Saudara-saudara yang belum nikah, tunggu. Ya. Yang belum lulus, tunggu. Yang belum sembuh, tunggu. Yang tidak kelihatan anugerah Tuhan, tunggu. Tunggu apa? Tunggu mati. Tunggu dikubur. Tunggu 4 hari di kuburan. Karena setelah busuk, masih mungkin dibangkitkan. Baru menyatakan kuasa Tuhan yang besar. Kalau baru mati langsung disembuhkan, atau sebelum mati dicegat tak usah mati, itu tidak kemuliaan yang besar. Itu sebab pada waktu Maria datang, Marta semua pergi ke kubur. Orang Yahudi ikut mau lihat mereka kemana. Tetapi mereka bukan ke kubur, mereka pergi kepada Yesus. Dan baik Maria maupun Marta maupun orang Yahudi, pikiran mereka diikat oleh paradigma yang terbatas. Jawaban mereka semua dangkalnya sama-sama tidak bermutu. Jikalau engkau tiba berapa hari yang lalu, adikku tidak jadi mati. Jikalau engkau datang lebih duluan berapa hari, adikku sekarang masih ada. Marta mengatakan kalimat yang sama, Maria mengatakan kalimat yang sama, dan orang Yahudi mengatakan kalimat yang sama. Jikalau Yesus bisa mencelikan mata orang buta yang sejak lahir, masa dia tidak bisa membiarkan Lazarus tidak usah mati? Jadi pikiran ini orang semua pikiran orang berdosa, pikiran paradigma yang mengikat, pikiran yang tidak mempunyai satu perpecahan, penerobosan daripada kurang iman kepada Tuhan yang penuh dengan kemuliaan. Dan tidak ada orang mengatakan, biarlah dia sekarang membangkitkan dia. Bukankah ini lebih besar? Saudara-saudara, kalau sekarang saya mikir lagi, melihat kembali bagaimana Tuhan pimpin gerakan ini satu langkah dengan satu langkah, selalu saya mau cucurkan air mata. Something impossible has become possible. Something cannot be accomplished had already been accomplished by our Lord, who is helping us to do mission impossible. Saudara-saudara, tapi orang yang tidak beriman selalu lihat daripada paradigma yang terbatas, paradigma yang sangat-sangat mengikat. Kenapa engkau tidak datang duluan? Kenapa engkau biarkan adik saya mati? Maksudnya apa? Tidak ada jalan lain, cuma bisa mati. Mati tidak bisa dihindar. Karena kamu yang lambat, kamu terlalu lambat. Tapi tidak berani terlalu keras. Kenapa tidak pagi-pagi datang? Dia tidak mengatakan, kenapa lu lambat? Ini Tuhan, tidak boleh kan? Sopan sedikit dong sama Tuhan. Ya, kenapa Tuhan datang pagian sedikit? Sehingga adik saya tidak usah mati. Kok datang lambat begini? Yesus tidak perlu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari orang yang paradigmanya begitu sempit. Orang begitu imannya begitu dangkal. Yesus berkata, saya mau lihat sampai di kuburan. Yesus mengatakan, sekarang gulungkan batu itu. Hah? Sama seperti orang sudah mati 4 hari. Yesus bilang, buka peti ini. Kalau sudah buka, baunya siapa tahan? Saudara pernah mencium bau orang mayat 4 hari? Yang pernah coba angkat tangan? 4 hari ya? Berapa hari kamu cium? 3 hari. Bau enggak? Luar biasa. Kalau luar biasa wangi masih boleh. Luar biasa baunya. Saya punya seorang kawan kaya sekali. Waktu umur 25 sudah memiliki rumah orang kaya 25 biji. Setiap rumah lebih $1 juta.
Dan dia punya kakak sampai umur 65 baru nikah. Sudah nikah dapat seorang nyonya yang cantik, yang muda. Tetapi tidak pernah bahagia. Karena yang perempuan nikah sama dia untuk apa? Uang. Dia menikah soal istri itu untuk apa? Cantik. Jadi istri itu tidak pernah puas sama dia. Tidak lama kemudian suaminya mati. Dan orang ini kasihan ya. Nikah umur 65, mati umur 67. Lalu hanya 2 tahun memiliki seorang yang dipeluk-peluk, belum 700 hari sudah mati. Tapi sesudah itu kayanya akan diambil semua oleh istri ini. Lalu mereka mulai curiga. Saudara-saudara semua mengatakan ini engso yang tak beres. Ini engso yang mengkaitkan kakak kita supaya mendapatkan kekayaan seumur hidup, semua jatuh ke tangan dia. Mungkin dia mati karena dikasih racun. Mungkin dia mati karena memang perempuan ini kerjain. Kita adanya. Tidak mungkin kita cinta engso ini seperti kakak cinta dia. Kakak kan sudah tua, perlu perempuan. Akhirnya dapat satu senang tercinta-cintaan. Tapi kita akan mengetahui ini motivasi tidak bagus. Maka mereka ambil keputusan. Pergi minta izin daripada pengadilan. Orang kaya ada uang, pengadilan apapun takut sama dia. Bongkar kuburan. Lalu mau menyelidiki mayat. Dari rambut, dari DNA. Mau melihat dia diracuni mati atau mati wajar. Wah, perempuan itu ngamuk luar biasa. Ternyata hati-hatinya semua sanksi, semua curiga sama saya. Tahu tidak, saya seorang perempuan baik-baik. Mau menikah dan mendampingi kakakmu yang sudah 65. Saya mau menjaga dia. Engkau begitu jahat kepada aku. Dia nangis, dia sedih. Mereka bilang tidak peduli. Sedih dah sedih. Biar mayat yang bicara. Dia meracuni atau tidak. Kalau sudah racuni, ternyata dari rambutnya itu racunnya obat. Apa yang bikin dia racun? Bukan saja nangis tidak dihapus air mata. Masukkan penjara. Lu kurang ajar. Maka mereka bongkar kuburan. Oh, saya monitor. Bagaimana bongkar kuburan. Mereka pergi kuburan. Pakai tukang-tukang yang gagah luar biasa. Lalu mulai meminggirkan semua tanah. Lalu mengeluarkan peti itu. Lalu bongkar 1, 2, 3. Waktu kuburan itu. Peti kayu itu dibongkar. Yang gagah luar biasa. Baru buka 1 senti. Semua lari. Karena apa? Baunya ada karu-karuan. Sudah mati lebih dari 4 bulan. Baru digali dia punya mayat. Baunya. Tidak tahu itu. Saya juga tidak bisa mengutarakan karena. Ini cuma bahasa bau-bau gitu. Tapi mereka pengalaman bau-bau. Bukan bahasa. Semua lari. Ada yang 3 meter, ada yang 10 meter. Pegang hidupnya gini. Ayo balik dong, lihat dong. Sudah nama uang semua pulang. Saudara-saudara. Akhirnya ditemukan tidak ada DNA, tidak racun. Mereka baru tahu engsonya baik. Tetapi saudara-saudara. Adik yang suruh orang membongkar kuburan bicara sama saya. Saya baru tahu kalau mati kayak gini loh. Saya takut loh. Saya bilang kalau begini, you orang kaya kan? You tahu tidak? Besok you jadi mayat. Sekarang masih ada kesempatan cinta Tuhan. Jangan lupa mengerjakan yang Tuhan kerjakan. Dia cucurkan air mata. Berkata, ini pengajaran yang besar buat saya. Saudara-saudara, Yesus datang ke kuburan Lazarus. Yesus mengatakan pertama, gulingkan batu itu. Kalimat kedua, Lazarus keluar. Kalimat ketiga, lepaskanlah ikatan supaya dia jalan. Saya melihat 3 kalimat ini. Tiga kalimat keluar dari mulut Yesus Kristus. Pertama, remove the stone. What for? Let the dead resurrected and come out from the tomb. Second, Yesus berkata, Lazarus come out. And third, Jesus berkata, now release him, untie him. 3 kalimat ini mempunyai makna yang luar biasa. Yesus Kristus adalah hidup yang menciptakan segala hidup. Yesus Kristus adalah Anak Allah yang menjadi pencipta langit dan bumi. Maka hidup berasal dari dia. Dia adalah sumber hidup.
the master of life, the control of the all life, the source of all life in the world. Because all life is created by this life, the mother of all life, the source of all life, the foundation of all lives, Jesus Christ. Maka Yesus Kristus sekarang mau membangkitkan orang dari kematian. Ini menjadi tanda manusia bagaimana diselamatkan. Kita semua mati di dalam dosa. Kita semua mati di dalam kelakuan kejahatan kita. Menurut Efesus pasal 2 ayat 1. We all died in our transgressions. We all died in our sin. And He had wakened us up. Rise us again. Christ give up the resurrection. Christ give up the new life. And deliver us from the power of the death. And resurrected us. Tuhan membangkitkan kita, mengembalikan hidup kita, menghidupkan kita kembali keluar daripada kematian. Di sini mujizat ini artinya adalah bagaimana manusia diselamatkan. Bagaimana hidup baru dikaruniakan kepada orang yang sudah mati. Pertama, gulingkan batu. Waktu dia memerintahkan, please remove the stone. Marta mengatakan, oh jangan. Sudah 4 hari, sudah bau. Marta mempunyai pengalaman, dia mengetahui ini tidak boleh dilakukan. Sudah 4 hari, sudah mati. Engkau seminggu yang lalu tidak mau datang membesuk. Engkau tidak mau datang menyembuhkan. Engkau tidak mau meletakkan tangan untuk memberi kesembuhan kepada dia. Sekarang engkau datang suruh orang buang batu, pindahkan batu. Bukankah membiarkan baunya orang mati itu sekarang tersiar di mana-mana? Tuhan jangan. Yesus berkata, Marta, then you remember I told you, if you have faith, you will surely see the glory of God. Apa yang Tuhan mau, jangan dicegah. Apa yang Tuhan perintahkan, jangan dilawan. Karena Tuhan mempunyai agenda sendiri. Tuhan mempunyai rencana sendiri. Kedaulatan Tuhan jauh lebih tinggi daripada kedaulatan manusia. Now remove it. Remove the stone. Ini yang menghalangkan orang mati bangkit adalah batu ini. Yang menjadi rintangan supaya orang diselamatkan adalah batu ini. Batu ini memang diberikan, ditaruh di situ oleh kamu orang hati yang baik. Karena kamu ikut tradisi. Kamu ikut satu liturgi. Satu kepastian daripada sejarah, yaitu tradisi orang mati harus ditutup. Tetapi Yesus berkata, I am created the new things in the history. I am giving you new sign of the power of God. Now remove the stone. Mereka terpaksa harus menggoncangkan. Waktu menggoncangkan sama seperti kawan saya di Manila. Mungkin baunya sudah luar biasa keluar sampai tahan semua. Tapi mereka harus sadar. Mungkin saya kasih catatan sedikit. 2000 tahun lalu mayat tidak gampang bau seperti sekarang. Meskipun Marta mengatakan dia sudah bau. Itu mungkin fakta biasa. Tetapi dinasti Han, pernah ada seorang perempuan. Malam itu makan kuaci sama bijinya semua dimakan. Akhirnya keseret terus mati. Itu ada seorang yang terkenal. Orang besar. Istrinya orang kaya sekali. Dan tingginya lebih dari 185 cm. Di mana? Di provinsi Henan. Di satu kota yang akhirnya ditemukan kuburan namanya Ma Wangtui. Siapa mengetahui peristiwa arkeologi yang paling penting dalam sejarah Tiongkok mengenai penemuan kuburan Ma Wangtui? Yang tahu coba angkat tangan. Satu pun tidak tahu. Itu salah satu penemuan yang paling besar di dalam sejarah arkeologi seluruh dunia. Kalau saya tidak ingat salah, tahun 1974 di provinsi Henan. Waktu dapat satu kuburan dinasti Han, itu berarti 2200 tahun yang lalu sampai 1800 tahun yang lalu. Di dalam 400 tahun itu Tong Han, Si Han membentuk satu dinasti yang lebih 400 tahun. Dan itu Han sama sesudah itu 1000 tahun lagi dinasti Tang. Ini merupakan kedua dinasti yang paling kaya di dalam sejarah Tiongkok. Maka orang mengatakan Han, Tang, Sheng Shi. The glorious age of the Han Dynasty
and the Tang Dynasty. Sudah melihat barang Han dan barang Tang yang banyak emas yang inlay di dalam. Membuktikan kekayaan zaman itu luar biasa. Dinasti Tang Tiongkok adalah negara yang paling kaya di dunia. Karena waktu itu per kapita Tiongkok 10 kali lebih daripada per kapita di Eropa atau di India. Tiongkok pernah mempunyai jaya zaman yang kaya luar biasa. Dinasti Han dan dinasti Tang. Sehingga pada waktu mereka menemukan kuburan Ma Wangtui, mereka menemukan satu kuburan yang kayunya masih begitu bagus. Kayu yang dipakai waktu itu lebih kering daripada biola Stradivarius 200 tahun yang lalu. Saudara-saudara sekalian, Tuhan Yesus sekarang mau memberitahu kepada mereka, ini tidak sama. Sekarang saya perintahkan engkau gulingkan batu itu, karena saya akan menyatakan kemuliaan Tuhan Allah. Hanya mereka yang beriman yang boleh lihat. Marta, kenapa engkau berkata sebagai orang bodoh? Engkau tidak tahukah kalimat yang kukatakan ke engkau, except you have the faith and you will never see the glory of God. If you have the faith, you will surely, you will be certainly see and witness the glory of God. Semua buntu, bungkam tak bisa ngomong. Kalau engkau mau begini ya sudah. Lalu batunya digulingkan. Sudah digulingkan. Baunya itu tidak seperti sekarang. Meskipun Marta mengatakan pasti sudah bau. Karena di dalam Ma Wangtui dinasti Han itu pada waktu satu kuburan dibuka. Ternyata perempuan yang namanya Xing Tui. Ini semua tidak omong kosong. You bisa baca Google. Bisa menemukan di dalam buku-buku arkeologi. Perempuan yang namanya Xing Tui. Itu waktu dibuka. Mereka kaget. Dagingnya masih utuh. Kulitnya masih begitu lembut. Dan masih genjur-genjur. Wah, mereka kaget. Berarti 2000 tahun yang lalu bakteri tidak banyak di udara. Sehingga kontaminasi untuk merusakkan tubuh tidak banyak. Lalu mereka mulai keluarkan. Lalu tiba ada mayat 2000 tahun yang lalu yang dagingnya masih lembut. Kulitnya masih utuh. Langsung kampung itu orang semua datang keliling. Lalu tidak boleh dong. Ini mesti dirahasiakan dulu. Cepat-cepat telepon Intolkar ke Beijing. Kepada Politburo yang paling tinggi. Bolehkah dilihat ini terjadi satu mayat yang masih utuh. Sudah 2000 tahun itu sampai sekarang masih lembut. Beijing bilang tidak boleh dilihat. Cepat simpan. Sampai pusat kirim orang. Menentukan ini adalah arkeologi. Yang berapa besar, berapa penting. Bikin laporan. Sekarang tutup dulu peti. Tutup dulu. Waktu mereka sudah terima itu. Baru sadar. Terlalu cepat panggil orang lihat. Dan orang yang keliling kuburan itu. Bakterinya sudah masuk ke dalam kulit jenazah itu. Di dalam 2 jam. Mulai menjadi kisut, ciut. Menjadi warna hitam. Mulai rusak. Lalu mereka katakan. Di 2000 tahun yang lalu sampai sekarang tidak rusak. Kenapa 3 jam ini sudah mulai rusak? Karena sekarang udara sudah polusi. Sekarang udara kita sudah tidak bersih. Sudah begitu banyak bakteri. Bagi banyak bahan yang merusakkan. Itu jenazah yang dipelihara baik-baik. 2000 tahun tidak rusak. Rusak jam 3 jam. Saudara sudah tahu berapa hebat polusinya sekarang. Tapi pesan dari Beijing. Cepat-cepat divideokan. Mereka pakai video cam. Pada waktu itu masih ketinggalan sekali. Sekarang rekaman itu masih ada di Provinsi Henan. Di dalam museum dari Ma Wangtui. Saudara-saudara, saya mengatakan ini semua bukan bohong. Ini semua membuktikan sejarah sudah makin lama makin rusak. Udara sudah makin lama makin polusi. Sekarang bakteri sudah makin lama makin banyak. Di dalam seluruh atmosfer yang tingginya 60 km. Dari permukaan bumi sampai di angkasa. Dunia ini dirusak oleh manusia. Dan Yesus berkata, gulingkan batu itu. Lalu Yesus mengatakan kalimat kedua. Tidak peduli bau tidak bau. Lazarus keluar. Waktu Yesus mengatakan perintah yang kedua. Perintah pertama untuk orang yang hidup. Menolong orang yang mati. Golengkan batu. Perintah kedua langsung perintah kepada orang mati. Supaya dia hidup.
Disinilah membuktikan Yesus betul-betul dia sumber hidup. Dia Tuhan hidup. Dia adalah Tuhan yang memberikan kehidupan atau bukan. Dan pada waktu Yesus mengatakan Lazarus comes out. Waktu dia mengatakan kalimat itu, Alkitab mengatakan orang mati itu keluarlah. Berarti no one can resist the commandment of Jesus Christ. No one can reject to obey what is commanded by Jesus Christ. Yesus sungguh-sungguh adalah sumber dan adalah Tuhan dari hidup. Sehingga mayat pun taat kepada dia. Tidak ada kemuliaan Tuhan Allah lebih besar untuk membangkitkan orang mati dibanding dari mukjizat ini yang pernah terjadi dalam sejarah. Tidak pernah ada orang mungkin melakukan hal seperti ini. Dan Yesus melakukan. Sesudah keluar, di situ dikatakan tangan, kaki masih terikat. Jadi dia keluarnya bukan gini loh. Dia keluarnya gini. Karena masih terikat kan. Tapi bagaimana sulitnya terikat, bagaimana sulitnya bergerak, tetap harus bergerak. Karena this is the commandment of the Lord. Sangat terhad. Setelah selesai, berdiri di situ Lazarus. Yesus kasih perintah ketiga. Untie him. Release him. Sekarang lepaskan ikatan. Biar dia jalan. Nah ini 3 perintah. Saya akan menutup di dalam 5 menit. Berarti apa? Pertama, hindaran, rintangan penginjilan harus diselesaikan dulu. Kedua, kuasa kehidupan, kuasa keselamatan harus didemonstrasikan melalui Yesus sendiri. Dan ketiga, setelah orang diselamatkan, kita harus tolong membebaskan mereka dari segala ikatan dan hidup lama yang membelenggu. Saudara-saudara, ini namanya pre-evangelism, evangelism, and post-evangelism. Semua. Pertama, pre-evangelism. Kedua, evangelism. Ketiga, post-evangelism. Engkau pergi ke satu daerah, temui dulu apa yang menghambat, apa yang merintangi daerah itu menjadi orang Kristen. Orang Belanda tidak mengerti dan tidak kerjakan ini baik-baik. Sehingga orang yang sudah menjadi Kristen tetap diikat oleh segala sesuatu kebudayaan mereka yang tidak beres. Masih berhidup di tengah-tengah kesalahan-kesalahan yang belum dikeluarkan. Yesus berkata, pertama, remove the stone. Bagi orang Tionghoa tidak bisa menjadi orang Kristen karena apa? Stone-nya itu adalah ancestor worship. Bagi orang Barat modern, stone-nya itu adalah reevolusi. Bagi orang-orang yang sangat melawan Tuhan, stone itu adalah ateisme, panteisme. Bagi orang India adalah politeisme. Jadi setiap orang tidak bisa percaya Tuhan karena ada batu yang menghalang di luar kuburan. Sehingga hidupnya tidak bisa roba oleh Tuhan. Perlu menggulingkan batu itu. Itu namanya pre-evangelism. Saudara-saudara, kita menginjili daerah-daerah. Kita pergi ke Tapanuli, pergi ke itu Minahasa, pergi ke Ambon kemana. Cari dulu batunya di mana. Lalu berusaha menggulingkan batu supaya mereka boleh melihat cahaya, melihat suara, mendengar panggilan Tuhan untuk menghidupkan mereka kembali dari perkuburan. Ketiga, sesuai itu lepaskan mereka dari ikatan-ikatan itu. Saudara-saudara, ajaran di dalam pasal 11 begitu limpah. Sehingga hari ini saya sampai di sini dulu. Kita teruskan penjelasan akan Yohanes pasal yang ke-11. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk pengajaran-pengajaran dan berita-berita dan segala perintah-perintah yang Tuhan simpan di dalam kitab suci. Berilah penjelasan secara rohani kepada kami. Berilah pengertian secara jiwa kepada kami. Sehingga kami boleh mengerti semua firman perkataan Tuhan yang mengandung makna-makna yang begitu besar, begitu dalam. Sehingga kami sendiri juga terlepas daripada belenggu-belenggu paradigma yang salah. Setelah suara manusia berhenti, kiranya suara Tuhan terus bekerja di dalam hati kami masing-masing. Berkati saudara-saudara yang kami kasihi. Berkati semua yang telah mendengarkan firman-Mu pada malam ini. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami,
yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin.